Hutan lindung Patilasan Prabu Siliwangi berada di Kelurahan Pajajar, Kecamatan Rajagaluh dengan luas mencapai lebih dari 3 hektar yang dibangun pada tahun 2000 atau 2001 silam. Jarak dari pusat kota Majalengka menuju lokasi objek wisata kurang lebih 21 km. Patilasan Prabu Siliwangi pada zaman dahulu merupakan suatu tempat peristirahatan Prabu Siliwangi dan konon katanya menurut masyarakat sekitar merupakan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi. Setelah tim konon katanya menjalani eksplorasi ke lokasi makam, tim pun bergegas menuju keberadaan ikan dewa, di mana tim melihat adanya kolam berisikan ratusan ikan yang konon dari beberapa di antara ikan-ikan tersebut merupakan ikan keramat yang sering dikenal warga sekitar dengan sebutan ikan dewa. Dan benar saja pemirsa, tim konon katanya pun akhirnya bisa melihat jelas seperti apa ikan-ikan dewa tersebut yang kini jumlahnya mulai sedikit. Bercampur dengan jenis ikan-ikan lainnya, tim konon katanya pun akhirnya bisa mengabadikan seperti apa ikan dewa itu. Sejarah dan mitos Petilasan Prabu Siliwangi di Majalengka. Objek wisata Petilasan Prabu Siliwangi di Rajagaluh, Majalengka, Jawa Barat adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Pajajar, Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tempat ini konon sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Objek wisata Petilasan Prabu Siliwangi di Rajagaluh, Majalengka, Jawa Barat ini memang pesona keindahannya yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika Anda berada di kota Majalengka namun tidak mengunjungi wisata sejarah yang mempunyai keindahan yang tiada duanya tersebut. Hutan lindung Patilasan Prabu Siliwangi berada di Kelurahan Pajajar, Kecamatan Rajagaluh dengan luas mencapai lebih dari 3 hektar yang dibangun pada tahun 2000 atau 2001 silam. Jarak dari pusat kota Majalengka menuju lokasi objek wisata kurang lebih 21 km. Patilasan Prabu Siliwangi pada zaman dahulu merupakan suatu tempat peristirahatan Prabu Siliwangi dan konon katanya menurut masyarakat sekitar merupakan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi. Dalam kawasan wisata ini terdapat 2 talaga, yaitu Talaga Emas dan Talaga Pancuran, yang dianggap airnya suci oleh masyarakat sekitar dan pengunjung. Sehingga sebelum melakukan ritual di Patilasan tersebut, konon katanya pengunjung pun diharuskan mandi bersih di 2 talaga tersebut. Selain talaga dan Patilasan Prabu Siliwangi, di kawasan wisata ini juga terdapat pohon bambu peninggalan Soekarno yang dari tahun ke tahun berjumlah 5 buah lantaran tumbuh 1 mati 1, serta adanya kolam permandian bagi para pengunjung. Selain keindahan alam, pengunjung dapat menyaksikan kera-kera liar di sekitar kawasan ini dan berbagai jenis ikan langka yang terdapat di Balong Cikahuripan. Selain itu, di kawasan ini pun terdapat arena outbound ataupun camping, kolam renang dan situ Cipadung yang berbatasan langsung dengan Desa Indrakila, Kecamatan Sindang. Kawasan wisata hutan lindung Patilasan Prabu Siliwangi memang memiliki berbagai macam kegiatan wisata dari alam, ziarah, dan buatan, sehingga menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Majalengka. Di mana hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung dari Kabupaten Majalengka maupun dari luar Kabupaten Majalengka seperti dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon untuk sekedar wisata ziarah dan budaya berupa Patilasan Prabu Siliwangi. Patilasan ini konon katanya dijaga oleh kuncen dan banyak pula penziarah yang datang. Identik dengan Prabu Siliwangi
Di wisata ini juga terdapat patung maung atau harimau. Tempat untuk ziarah lainnya adalah Pancuran Cikahuripan atau Pancuran Selendang Widadari. Tempat ini merupakan tempat pemandian untuk para penziarah Patilasan Prabu Siliwangi. Yang menarik dari petilasan ini adalah bahwa masyarakat setempat percaya di tempat inilah Prabu Siliwangi moksa atau menghilang secara gaib. Ikan dewa, ikan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi. Talaga Pancuran merupakan lokasi yang di dalamnya terdapat batu pasarean Prabu Siliwangi. Suasana di Talaga Pancuran sendiri memang tidak begitu mencekam, seperti di Talaga Emas. Sama seperti di Talaga Emas, pengunjung yang hendaknya mandi harus memperoleh izin dari sang kuncen. Selain talaga, di kawasan wisata ini pun terdapat dua batu situ, yaitu Situ Beber dan Situ Cipadung. Konon katanya, Situ Beber terletak di tengah-tengah kawasan wisata, di mana airnya sangat jernih dan terdapat ikan hike, yang merupakan ikan keramat. Pengunjung pun percaya bahwa konon katanya apabila mengambil ikan tersebut akan mendapat musibah atau sial. Ikan tersebut sejenis dengan ikan yang terdapat di Cibulan Kuningan. Banyak pengunjung yang datang membawa anak-anak untuk berenang atau sekedar memberi makan ikan. Melihat pemandangan tersebut, langsung teringat masa kecil saat masih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga, mengingat kesibukan sekolah saat ini benar-benar menyita waktu. Berbeda dengan Situ Beber yang termasuk ke dalam wilayah Desa Pajajar, Situ Cipadung termasuk ke dalam wilayah Desa Indrakila, Kecamatan Sindang. Situ Cipadung merupakan pemandangan pertama yang terlihat saat memasuki kawasan wisata, lantaran letaknya yang dekat dengan pintu masuk. Selain itu pemirsa, terdapat Sumur Kejayaan dan petilasan Buyut Arjuna yang letaknya tidak jauh dari Situ Cipadung. Sumur Kejayaan konon katanya merupakan sumur yang airnya tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Berbicara mengenai ikan dewa, ikan ini pun termasuk jenis ikan mas, di mana ikan ini mampu hidup lebih dari 20 tahun. Dan konon katanya sudah ada sejak era Prabu Siliwangi. Ukurannya konon mampu mencapai sebesar kaki orang dewasa yang sisiknya pun mirip dengan ikan arwana. Selain keberadaan ikan dewa di Majalengka, ikan ini juga terdapat di tempat wisata Cibulan, Kuningan, dan Cirebon. Konon, ikan ini dulunya adalah prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi hingga akhirnya prajurit itu pun dikutuk menjadi ikan. Selain menyimpan misteri tentang pemerintahan Prabu Siliwangi, ikan ini juga konon katanya mempunyai keunikan.